anak bisa mengungkapkan keinginannya gitu. Jadi saya kira deep learning ini sangat penting untuk pembelajaran anak usia tingkat MI. Karena sangat memungkinkan menjadikan personalisasi pembelajaran itu lebih hidup dan asesmen guru dalam menilai penilaian setiap murid itu juga lebih mudah dan sistem bimbingannya itu lebih cerdas dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Maka pada abad ke-21 ini kita tidak bisa tertinggal, maka harus mempersiapkan siswa masa depan dengan memahami etika AI. Karena setiap kita berdigital itu juga ada etikanya dan mengintegrasi alat AI secara efektif dalam pembelajaran. Lalu bagaimana cara pengembangan materi ajar dengan inovatif dengan deep learning ini? Kita bisa membuat konten yang dinamis dan interaktif sesuai apa yang dihadapi siswa. Maka materi ajar itu akan secara mudah diterima oleh murid gitu. Lalu bagaimana kita bisa mendukung transformasi digital pendidikan ini? Nah, maka dengan deep learning ini adalah inti transformasi digital bisa mendorong keputusan berbasis data, sistem pendidikan yang cerdas, dan pedagogi yang relevan di masa depan. Jadi menjadi guru PGMI harus siap untuk mengikuti perkembangan yang ada. Maka apa tujuan kurikulum deep learning PGMI ini? Kita bisa memahami konsep dasar AI dan deep learning tadi, lalu mengidentifikasi potensi aplikasi di lingkup PGMI, mampu menggunakan alat deep learning, dan merancang pembelajaran berbasis teknologi. Pengembangan anak sekarang itu kan lebih kritis, lebih banyak nanya, maka kita sebagai guru harus lebih siap untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan anak yang lainnya. Lalu, seperti apa struktur kurikulum atau modul dasar deep learning itu? Nah, jadi ya pengantar AI dan deep learning itu adalah subbidang dari pembelajaran robot begitu ya. Kita mengikuti alat bantu AI. Fokus pada pembelajaran representasi fitur kompleks menggunakan jaringan saraf tiruan untuk data dan keputusan. Jadi apa yang ada dibantu oleh AI. Lalu dasar pemrograman Python untuk AI. Nah, inti dari struktur kurikulum ini maka guru ini aktif untuk mencari materi gitu ya dengan bantuan AI dan lebih kreatif gitu. Lalu, nah ini ada saya baca di etika dan dampak sosial AI. Kita tidak bisa mencegah apa ya namanya ya. Anak-anak saat ini sudah terlanjur seneng dengan digital itu, maka kita harus lebih pinter membuat materi game atau apa yang lain. Nah, contohnya itu kayak apa pembelajaran dalam bentuk deep learning itu. Nah, jadi contoh pengenalan hewan dan tumbuhan. Kita langsung praktek bentuknya. Bentuk apa yang ada pada tumbuhan tersebut gitu ya. Jadi mereka itu paham bahwa kesadaran ekologis dan nilai-nilai yang ada pada pembelajaran itu. Pemahamannya lebih sampai ke bagian dalam gitu. Sebentar saya akan memberikan contoh dalam pembelajaran IPA di MI dengan tema lingkungan semisal gitu. Kelas 5 MI dengan topik pelestarian lingkungan. Langkah apa yang diambil dengan bentuk deep learning itu? Yang pertama, stimulasi masalah. Masalahnya itu bagian
apa yang perlu dilihat gitu kan. Nah, guru itu bisa menampilkan video pencemaran sungai di desa apa begitu semisal. Kita lihatkan bahwa pencemaran lingkungan di situ itu bagaimana cara menghadapi masalah gitu kan. Terus eksplorasi konsep. Jadi siswa bisa menganalisis penyebab dan dampaknya. Penyebab pencemaran sungainya itu apa? Jadi anak-anak kita kasih portofolio atau untuk menulis secara singkat atau merekam, bisa menjawab pertanyaan apa masalah sungai ini jadi cemar, bisa menjadikan dampaknya itu apa, gitu kan? Jadi anak-anak langsung bisa kasih tahu. Lalu integrasi nilai Islam, kita berikan integrasi pembelajaran tentang hadis atau tentang ayat-ayat Al-Quran bahwa tentang larangan merusak bumi begitu. Jadi apa anak-anak mungkin melihat apa yang terjadi di Indonesia ini, pencemaran lingkungan, pengundulan hutan dan lain sebagainya, dampaknya bagaimana, itu kita anak-anak kita kasih tahu. Lalu proyek nyatanya itu apa? Proyeknya mereka bisa membuat MI peduli lingkungan atau Hari Cinta Lingkungan atau apa begitu. Jadi adanya deep learning ini tidak menghapus total soal kurikulum merdeka. Tetap ada proyek, ada bentuk hasil yang ditampilkan gitu. Itu yang menjadikan anak lebih semangat belajar, tidak monoton di kelas. Lalu refleksinya itu apa? Refleksi, siswa bisa menulis hasil refleksi. Terus muncullah pertanyaan, apa tanggung jawab saya sebagai khalifah fil ard gitu. Jadi kita sebagai guru bisa menggiring pemikiran mereka, bisa sampai ke hasil deep learning itu menjadi pemahaman IPA dengan materi lingkungan itu, terus bisa menjadikan kesadaran ekologis ditambah nilai religius. Maka ke-MI-an jadi bisa. Lalu refleksi. Oke. Sebentar saya sampaikan dulu, nanti bisa ditanya jawab. Gitu ya. Nah, ini tadi ya tentang pengenalan hewan dan tumbuhan lingkungan gitu. Jadi lalu bisa ditambah dengan game edukasi pengenalan objek. Di Google itu banyak sekali aplikasi game tentang edukasi pembelajaran deep learning juga. Jadi kita sebagai guru bisalah kita mengikuti konten-konten yang punya TikTok gitu ya, bisa mengikuti konten-konten guru MI gitu, ada banyak sekali. Maka yang kita lakukan itu adalah mencari, melakukan, tidak diam. Itu saja sih. Semua bahan yang perlu diajarkan tentang AI, tentang teknologi ini sudah ada. Banyak-banyak guru yang membuat konten-konten karena mereka juga mengambil manfaat dari konten itu, kita ambil manfaat dari konten yang dibuat, gitu kan. Maka saya harapkan alumni PGMI Al Muhammad ini bisa lebih kreatif, bisa lebih mau mencari bahan untuk lebih menjadi guru yang super inovatif gitu ya. Lalu apa yang menjadikan pembelajaran ini lebih cocok bisa diterima anak-anak? Anak-anak ini akan membuat itu tadi, hasil proyek itu tadi. Itu akan mengena, akan menjadikan sebuah memori yang masuk pada pemikiran mereka. Itu. Nah, jadi ini contoh pembelajaran personalisasi konten. Materi berdasarkan minat siswa. Siswa bisa mengambil apa yang dia inginkan. Jadi sifatnya ini pembelajaran tadi sudah sampai mendalam, sampai ke proyek, lalu mereka bisa mendalami apa yang saya inginkan, apa yang saya suka. Gitu. Terus sistem adaptif untuk pelatihan, mereka bisa mempraktekkan
lalu studi kasus yang dia cari, kan? Nah, implementasi dan evaluasi kurikulum ini metodenya interaktif, mengintegrasikan pendekatan mengajar yang dinamis, berpusat pada siswa untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman. Dan penilaiannya bagaimana? Penilaiannya komprehensif, evaluasi yang fokus pada aplikasi pengetahuan, pengembangan keterampilan, dan bukti hasil belajar siswa. Proyeknya bagaimana? Proyek dan studi kasus bisa mendorong pembelajaran melalui pengalaman nyata karena praktek itu tadi, mengembangkan keterampilan praktis dan memecahkan masalah dunia nyata. Bisa paham benar. Lalu kurikulumnya adaptif. Adaptif ini proses evaluasi dan penyempurnaan kurikulum secara berkala untuk memenuhi dinamika perubahan zaman dan kebutuhan. Lalu bagaimana dengan kolaborasi eksternal bisa membangun jembatan antara kurikulum dan kebutuhan industri, akademisi, dan memastikan relevansi lulusan. Jadi lulusan PGMI nanti itu benar-benar bisa praktek, bisa memberikan contoh pembelajaran yang nyata, yang nyaman diterima. Gitu. Optimalisasi kurikulum, implementasi efektif, dan evaluasi berkelanjutan memastikan kurikulum ini relevan dan berkualitas tinggi. Lalu bagaimana masa depan deep learning di PGMI? Ini bisa membuka peluang baru melalui teknologi cerdas untuk pendidikan madrasah. Maka inovasi itu tiada henti, selalu berjalan, pembelajaran selalu berkembang, maka guru PGMI ini sebagai pionir literasi AI bisa membekali guru dengan pengetahuan AI untuk membimbing siswa di era digital. Maka harapannya lulusan PGMI menjadi unggul dan adaptif, bisa mengikuti perkembangan zaman, siap menghadapi tantangan masa depan. Itu saya kira cukup materi dari saya, bisa disambung dengan materi kedua oleh Bu Agni Mengaten ya. Nanti kalau kurang paham bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber pertama, Bu Umi Atin. Sebelum kami lanjut, mungkin nanti teman-teman sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Nanti bisa disampaikan setelah materi yang kedua. Jadi teman-teman bisa menyiapkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan nanti. Selanjutnya kami persilakan kepada narasumber kedua yaitu Bu Agni Firdausia, MPD. Waktu cukupnya kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang pertama tadi sangat luar biasa ya, disampaikan oleh Ibu Umi Robiatin Misbahah, Kaprodi kita yang baru di Prodi PGMI. Bu Umi tadi mengangkat tema tentang literasi AI yang saat ini memang relevan sekali ya untuk generasi muda saat ini. Jadi literasi AI itu memang sangat membantu untuk kita semua gitu. Lalu materi saya yang kedua ini juga tidak jauh berbeda dengan Bu Umi tentang deep learning. Saya izin share dulu. Apakah sudah tampak? Sudah. Tanamkan cinta dalam struktur kurikulum deep learning. Nah, untuk mengawali materi yang kedua ini, izinkan saya untuk sedikit bercerita, cerita pendek ya ini, cerita tentang bagaimana deep learning itu terjadi. Cerita ini berasal dari
seorang anak yang duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Dia bernama Ahmad. Nah, setiap kali pembelajaran dimulai, Ahmad itu selalu memilih duduk di bangku belakang. Ahmad ini bukan anak yang pemalas, tapi anak yang biasa, selayaknya anak laki-laki gitu ya. Setiap kali guru itu melontarkan pertanyaan, memberikan pertanyaan, Ahmad itu selalu menunduk, bahkan glosor, menyembunyikan wajahnya. Pandangannya pun tidak pernah memandang gurunya. Nah, Ahmad ini bukan tidak tahu apa jawaban yang ditanyakan oleh gurunya. Akan tetapi Ahmad ini menyimpan luka. Luka menyimpan rasa takut. Yang dimana luka itu dia dapat ketika dulu dia ingin mencoba untuk menjawab pertanyaan, namun belum tepat, ditertawakan oleh teman satu kelas. Dan guru itu saat itu tidak berniat untuk menyakiti, tapi guru itu hanya berkata, salah, kamu salah, tapi kamu harus belajar lagi. Guru itu hanya berkata seperti itu. Namun kejadian ini membuat Ahmad itu merasa bahwa kelas itu bukan tempat yang aman untuk dia mencoba, bukan menjadi tempat yang nyaman untuk dia mengutarakan pendapatnya, gitu. Nah, kejadian itu membuat Ahmad seperti sekarang ini banyak menunduk dan tidak percaya diri. Lalu 1 tahun pun berlalu, Ahmad naik ke kelas 3. Kelas baru, guru pun baru. Nah, di kelas yang baru ini, pelajaran pertama guru itu tidak langsung mengajak anak-anak untuk membuka buku, tapi guru mengajak anak-anak untuk bermain. Nah, di situ guru berkata bahwa belajar itu wajar dengan kesalahan. Jadi salah itu wajar dalam belajar. Maka mari kita belajar bersama-sama. Nah, perkataan itu yang membuat Ahmad itu berpikir bahwa oh iya, ada guru yang ternyata mendengar dan memahami apa yang dia alami saat ini. Guru itu pun bercerita bagaimana dulu ketika kecil dia juga merasa tidak pede atau merasa ketakutan setiap kali ingin menjawab pertanyaan. Nah, di situ Ahmad merasa bahwa oh mungkin saatnya saya untuk mencoba lagi karena guru itu memahami, dia merasa dipahami, dia merasa didengar gitu. Nah, perubahan Ahmad itu bukan melalui metode yang rumit dan juga bukan melalui media yang canggih, tapi bagaimana suasana kelas yang berubah dari kelas 2 tadi ke kelas 3 yang bahwa dia itu merasa dihargai di kelas itu. Berarti dia merasa aman bahwa dia tidak takut untuk menyampaikan pendapat, dia juga tidak takut untuk salah, bahkan dia tidak takut untuk salah. Jadi di sini belajar dari hati itu tumbuh bersama dalam cinta. Jadi deep learning pada anak itu tidak dimulai dari kurikulum yang hebat, akan tetapi dari cinta yang hadir di setiap proses belajar mengajar di kelas. Gitu. Nah, berbicara tentang deep learning itu bukan hanya soal kecerdasan atau kecanggihan teknologi, akan tetapi tentang bagaimana pembelajaran itu menyentuh hati, membangun makna dan menumbuhkan kecintaan peserta didik terhadap proses belajar. Jadi proses belajar itu tidak hanya ada di kepala, tapi juga turun di hati ya. Bagaimana dia membangun makna, eh, melibatkan emosi, melibatkan rasa untuk menumbuhkan kecintaan peserta didik terhadap proses belajar itu sendiri. Karena tanpa rasa, tanpa emosi, pembelajaran itu mungkin terjadi, tapi tidak benar-benar mendalam gitu. Lalu mengapa tema ini tuh penting?
pendidikan itu seringkali fokusnya hanya pada hasil pengukuran, nilai, prestasi, atau kelulusan, bukan tentang rasa. Jadi, eh, ketika hasil itu merupakan satu-satunya tujuan dari proses belajar, maka proses belajar itu akan kehilangan maknanya, gitu. Jadi deep learning itu sejatinya menuntut pada keterlibatan emosi. Seperti tadi, Ahmad itu bisa merasa aman di kelas 3 di guru yang baru. Dia merasa didengar bahwa dia juga merasa dihargai, gitu. Jadi keterlibatan emosi antara guru atau pendidik dan peserta didik, gitu. Lalu deep learning itu juga menuntut rasa ingin tahu. Jadi belajar itu berawal dari rasa ingin tahu ya. Kadang ada yang anak itu yang cuek-cuek aja gitu. Mau ah mau diajar atau tidak, mau kelas itu kosong atau guru hadir itu biasa aja, it's okay, nggak masalah, nggak ada apa. Tapi ada juga segelintir anak ya biasanya ya, segelintir anak yang kadang jam kosong itu ya nggak jadi belajar. Nah, ada yang seperti itu. Tapi kalau saya dulu sepertinya kalau jam kosong itu malah lebih seneng gitu kan. Karena rasa tahunya itu kurang gitu. Jadi deep learning itu juga menuntut pada kecintaan pada proses belajar. Maka proses belajar itu bukan hanya aktivitas kognitif, tapi juga bagaimana dia memahami kalau belajar itu merupakan kebutuhan. Saya itu butuh belajar. Saya itu ingin tahu ini. Nah, gitu. Dan inilah alasan mengapa tema ini penting, karena eh, kita itu ingin pendidikan tidak hanya mencerdaskan, tapi juga memanusiakan manusia, gitu. Lalu memahami konsep cinta dalam pendidikan. Apa yang dimaksud konsep cinta? Di sini bukan romantisasi yang dalam konteks romansa yang berlebihan ya antara lawan jenis ya, tapi di sini apa cinta itu cinta yang dimaksud di dalam pendidikan itu adalah kepedulian, empati, rasa memiliki, ketertarikan intrinsik. Jadi di sini itu cinta di sini itu sikap profesional antara guru dengan peserta didik atau dengan siswa. Hubungan yang hangat antara peserta didik dan guru dan peserta didik. Jadi romantisasi cinta ini adalah kepedulian. Bagaimana guru itu peduli atau care terhadap perkembangan peserta didik, perkembangan siswa. Jadi guru itu harus memahami, memahami kesulitan, peduli terhadap kesulitan yang dialami oleh siswa. Gitu. Yang kedua adalah empati, bisa melihat dari sudut pandang peserta didik. Jadi tidak menyamaratakan perlakuan. Jadi peserta didik itu kan berasal dari latar belakang yang berbeda-beda ya. Jadi seorang guru itu tidak bisa menyamaratakan perlakuan antara si A dan si B atau si C gitu. Jadi rasa empati itu perlu. Lalu rasa memiliki, bahwa di sini peserta didik itu bisa merasa bahwa kelas itu adalah milik mereka. Kelas itu adalah ruangan mereka. Bahwa ia itu diakui di situ. Ini tuh tempatku gitu. Jadi rasa memiliki itu nanti akan menumbuhkan cinta dalam pendidikan. Lalu ketertarikan intrinsik. Nah, belajar itu tidak lahir dari paksaan. Ketertarikan intrinsik, jadi tidak berasal dari ketertarikan. Jadi siswa itu belajar bukan karena takut, tapi takut dihukum ya. Kalau kamu nggak masuk ke kelas saya nanti
kamu harus push up gitu kan. Jadi mereka belajar itu bukan karena rasa takut atau mengejar nilai, tapi karena dia itu ingin tahu. Jadi rasa ingin tahu tadi. Karena memang benar-benar dia itu ingin tahu. Jadi ketertarikan dari dalam diri siswa itu sendiri. Jadi cinta dalam belajar itu berarti bahwa siswa itu merasa dihargai di kelas, merasa di keberadaannya itu dihargai di kelas, lalu didengar. Materi pun terasa relevan, relevan dengan kehidupan nyata. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Umi tadi bahwa pembelajaran itu bisa diambil dari kasus-kasus yang nyata di kehidupan peserta didik, kehidupan nyata. Lalu proses belajar itu akan terasa berarti. Nah, disinilah deep learning itu menemukan fondasinya. Jadi, cinta dalam pendidikan itu bisa memberikan dampak bahwa siswa itu akan merasa dihargai, materi itu akan terasa relevan, dan proses belajar itu akan terasa berarti atau bermakna. Deep learning dalam konteks kurikulum. Nah, di sini ada eh, beberapa karakteristik deep learning ya. Yang pertama adalah pembelajaran bermakna. Jadi, siswa itu tidak hanya mengetahui apa yang dipelajari, tapi dia paham mengapa dia harus belajar itu. Nah, itu. Jadi, pemahaman bagaimana kenapa kok dia harus belajar tentang ini gitu. Dan untuk apa saya harus mempelajari materi ini gitu. Terus berbasis pemahaman, bukan hafalan. Nah, siswa itu diajak untuk eh, menjelaskan, bisa diajak menjelaskan materi atau menjelaskan konsep dengan bahasa atau kata-katanya sendiri. Jadi dan menerapkan konsepnya pada kehidupan situasi, kehidupan nyatanya, gitu. Jadi pemahaman itu akan membekali kehidupan. Jadi ketika siswa itu paham apa yang dia pelajari, itu akan lebih bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu koneksi lintas konsep. Nah, ini tadi yang sudah diterangkan oleh Bu Umi bahwa pengetahuan itu tidak berdiri sendiri, bahwa pengetahuan itu saling terhubung. Tadi contohnya seperti yang disampaikan, ada pelajaran satu tema tentang lingkungan itu tadi bisa mencakup IPA, mencakup apa agama ya, tentang hadis itu tadi, lalu juga IPS bisa perannya manusia dalam menjaga lingkungan itu apa gitu. Bisa juga di matematika ya, bagaimana menghitung, misalkan menghitung kalau di lingkungan itu jumlah sampah atau apa gitu. Nah, bisa. Jadi koneksi lintas konsep ilmu itu, pengetahuan itu tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung. Lalu refleksi dan metakognisi. Nah, di sini membantu siswa menyadari strategi belajar yang efektif untuk dirinya. Jadi anak itu paham bahwa oh saya itu model belajarnya itu harus begini ya sambil di luar kelas ya. Oh, gitu. Jadi kadang ada yang saya harus fokus. Saya lebih suka ke hitung-hitungan. Nah, gitu. Jadi refleksi dan metakognisi. Jadi siswa itu bisa paham bagaimana dia lebih efektif belajar, bisa lebih menerima materi itu melalui cara yang bagaimana gitu. Lalu transfer pengetahuan ke situasi nyata. Nah, jadi menggunakan apa yang dipelajari itu untuk memecahkan masalah yang ada di luar kelas. Bisa memecahkan masalah di lingkungan dia bermain di rumah gitu. Jadi transfer pengetahuannya itu ke situasi nyata di kehidupan anak. Lalu tantangan kurikulum saat ini. Beberapa tantangan kurikulum saat ini yang pertama yaitu terlalu padat konten. Jadi dalam satu semester itu pelajaran yang harus diselesaikan itu banyak sekali. Jadi guru itu terkesan lebih berpacu pada
waktu untuk menyelesaikan silabus. Ini saya alami ketika dulu saya pernah mengajar di MI ya. Materi itu banyak sekali ya. Ketika saya mengajarkan misalkan penjumlahan pada anak, mengajarkan penjumlahan pada anak itu belum sampai anaknya paham, itu sudah kaldiknya itu udah harus berganti ke materi yang lain gitu. Jadi ini tantangannya yang perlu dikaji lagi yaitu terlalu padat konten. Jadi guru itu hanya berpacu untuk menuntaskan silabus, gitu. Lalu minimnya ruang refleksi. Jadi siswa itu jarang diajak berhenti sejenak untuk memahami apa yang saya pelajari ini. Jadi gas terus aja langsung diberi materi, materi selesai gitu. Penilaian yang dominan kognitif. Jadi fokusnya pada jawaban yang benar atau jawaban yang salah. Jadi proses sikap dan refleksi itu sering terabaikan. Jadi eh, menga- menyampaikan materi, soal, penilaian, selesai gitu. Lalu relasi guru dan siswa itu bersifat instruksional. Nah, ini hanya kadang guru itu hanya memberikan instruksi. Jadi hubungan antara guru dan siswa itu hanya bersifat instruksional. Jadi kamu gini ya, gini gitu. Jadi relasi seperti ini itu keterlibatan rasa atau keterlibatan emosi dan rasa aman itu sulit untuk tumbuh, gitu. Jadi itu ada beberapa tantangan kurikulum pada saat ini. Nah, mengapa cinta itu harus masuk ke struktur kurikulum? Yang pertama yaitu alasannya karena emosi itu memperkuat memori. Nah, penelitian tentang psikologi dan neuroscience itu menunjukkan bahwa emosi itu berpengaruh besar pada pembentukan memori. Jadi apa yang dipelajari dengan keterlibatan emosi itu akan lebih mengena gitu. Nah, akan lebih lama dalam memori atau akan masuk kepada long term memory. Jadi ketika anak itu merasa, oh ini ini rasanya seperti ini, nah, kayak Ahmad itu tadi, oh saya dipermalukan, seperti dipermalukan, ditertawai oleh satu kelas. Nah, itu akan berdampak pada memori dia. Jadi eh, lebih mengena di hatinya kalau aku seperti ini, gitu. Emosi itu akan memperkuat memori. Jadi ketika anak itu merasa senang dalam proses belajar mengajar itu akan lebih lama bertahan di dalam memori pemahamannya. Lalu alasan yang kedua adalah motivasi intrinsik lahir dari rasa suka. Jadi suka dulu baru belajar. Kadang eh, karena kita belajar itu kadang karena terpaksa ya. Aku sekolah ya wis nggak ada PR gitu. Jadi mereka itu tidak tidak belajar dari rasa sukarela gitu. Jadi karena tidak belajar dari rasa suka, jadi tidak tertarik gitu. Motivasi intrinsik itu bisa lahir dari dirinya sendiri karena rasa suka gitu. Jadi cintanya itu harus hadir di kelas, baru dia itu akan merasa senang untuk belajar. Makna memperdalam pemahaman. Jadi ketika siswa memahami relevansi materi dengan kehidupan nyata, itu pemahaman itu akan lebih dalam dan berdampak ke jangka yang lebih panjang. Hubungan memperkuat keberanian belajar. Jadi hubungan yang hangat tadi antara guru, antara pendidik dan peserta didik itu akan menciptakan rasa aman dan rasa dihargai oleh peserta, oleh gurunya itu tadi. Jadi bisa menimbulkan meningkatkan kepercayaan diri anak, lalu anak itu bisa berani untuk mencoba, bahkan juga bisa berani untuk salah. Ya, salah pun mereka tetap berani gitu. Jadi hubungan antara guru dan siswa, guru dan peserta didik itulah yang lebih
eh, lebih penting dari semua itu. Jadi cinta itu akan memberi ruh pada struktur kurikulum. Ia menghidupkan tujuan, proses, dan relasi dalam pembelajaran. Lalu struktur kurikulum deep learning berbasis cinta. Nah, ini ada 4 pilar dalam struktur kurikulum deep learning yang berbasis cinta. Yaitu yang pertama adalah relational learning. Nah, di sini berkaitan dengan hubungan guru dan siswa yang manusiawi. Lagi-lagi hubungan antara guru dan siswa. Jadi pembelajaran itu tidak lagi monolog, tapi dialog. Lebih ke pendekatan student centered. Jadi tidak tidak teacher centered lagi. Jadi pembelajaran itu bukan instruksional saja, tapi dua arah antara guru dan peserta didik. Nah, yang kedua, pilar yang kedua adalah meaningful content. Materi dikaitkan dengan kehidupan nyata. Jadi tadi seperti proyek yang dijelaskan oleh Bu Umi itu berasal dari apa tadi, membuang sampah sembarangan ya, yang itu. Jadi dari permasalahan nyata yang dialami oleh peserta didik. Jadi akan lebih menyenangkan jika materi itu dikaitkan dengan kehidupan nyata oleh peserta didik gitu. Lalu yang kedua, materi itu dikaitkan dengan nilai atau mengandung nilai, bukan hanya informasi gitu. Lalu konteks lokal, materi juga dikaitkan dengan konteks lokal. Jadi sesuai dengan budaya yang ada di sekitar lingkungan peserta didik gitu. Ketika siswa melihat hubungan antara materi dan hidupnya, itu belajar tidak lagi terasa asing gitu. Jadi, oh ini yang saya alami setiap hari di rumah saya gitu. Jadi tidak terpaksa dan tidak asing. Yang ketiga, pilar yang ketiga adalah emotional engagement atau bentuk keterlibatan emosi. Jadi bentuk keterlibatan emosi itu bisa melalui cerita. Nah, saya yakin kita semua itu pasti mudah mengingat jika kita itu dicerita, diceritain daripada dikasih tahu bahwa definisi deep learning misalkan. Nah, kita pasti lebih mengena bahwa cerita itu misalkan diceritani dengan ini loh, deep learning itu adalah titik-titik ini. Pasti kita akan lebih paham dan akan lebih gampang mengingat melalui cerita gitu. Jadi pemahaman itu akan lebih dalam ketika dia diceritani, ceritain gitu. Lalu yang kedua, bentuk keterlibatan emosi itu berawal dari studi kasus. Tadi juga tentang pembuangan sampah sembarangan gitu. Lalu proyek yang bermakna. Ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Umi. Yang pilar keempat adalah reflektif praktis, bisa diwujudkan melalui evaluasi diri terhadap proses belajar. Nah, disinilah deep learning itu benar-benar terjadi ketika siswa mampu memahami eh, pengalaman mereka belajar itu. Jadi paham, aku belajarnya ini, apa yang dia pelajari, bukan hanya paham materinya, tapi paham kenapa saya belajar ini dan tujuannya untuk apa gitu. Implementasi praktis di kurikulum. Strategi, contoh strateginya, penerapannya di kelas ya, contohnya. Yaitu yang pertama, learning by purpose. Mulai dari mengapa ini penting. Jadi, setiap kali pembelajaran akan dimulai, itu guru harus menjelaskan tujuan pembelajarannya itu apa sih. Jadi agar siswa itu paham bahwa tujuan mereka mempelajari materi ini itu untuk apa nantinya, gunanya itu untuk apa gitu. Jadi learning by purpose.
Lalu proyek berbasis kepedulian sosial. Jadi proyeknya itu bukan asal-asal proyek, tapi berbasis pada kepedulian masyarakat. Jadi anak itu nanti bisa belajar tentang bagaimana dia bekerja sama, belajar bagaimana dia berempati, belajar bertanggung jawab. Nah, disinilah siswa itu belajar pengetahuan bahwa pengetahuan itu bisa digunakan untuk melakukan kebaikan gitu. Lalu yang strategi yang ketiga yaitu pertanyaan pemantik bermakna. Jadi guru itu misalkan tidak langsung memberikan jawaban, tapi menyampaikan memberikan pertanyaan pemantik yang ketika kita ingin masuk ke materi, jadi diberikan pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Gitu. Yang terakhir yaitu ruang lingkup dialog dan empati. Jadi deep learning itu menumbuhkan ruang aman, merasa aman. Ruang ini diciptakan melalui dialog dan empati. Ketika siswa itu merasa didengar atau dihargai, maka keterlibatan belajar itu akan lebih meningkat. Gitu. Lalu peran guru sebagai arsitek. Nah, di sini guru itu tidak hanya menyampaikan materi ya, tapi perancang pengalaman belajar siswa atau peserta didik. Jadi di sini disebut sebagai arsitek cinta. Nah, guru dalam kurikulum deep learning itu harus apa? Yang pertama, guru itu harus sebagai fasilitator makna. Jadi guru itu membantu siswa memahami mengapa mereka belajar, lalu untuk apa mereka belajar, dan menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Jadi guru itu hanya sebagai fasilitator, bukan menjadi dominan di itu. Jadi sejalan dengan pendekatan student centered ya, bahwa guru itu hanya sebagai fasilitator makna, fasilitator gitu. Lalu yang kedua, guru itu harus menumbuhkan rasa ingin tahu, menumbuhkan rasa ingin tahu. Jadi bisa dimulai dari masalah nyata. Kenapa sih banjir itu ada? Kok iso banjir itu kenapa? Nah, dari situ rasa ingin tahu anak itu bisa terbangun. Lalu mendampingi proses belajar. Jadi mendampingi ya, bukan dominan. Jadi yang lebih aktif dalam proses belajar itu adalah peserta didik, bukan guru yang menjelaskan lebih banyak, tapi peserta didik yang lebih aktif. Lalu teladan kepedulian. Guru itu harus memiliki sikap yang baik ya, karena siswa itu lebih banyak belajar ketika melihat apa yang kita lakukan. Jadi bukan apa yang kita katakan. Gitu. Jadi teladan bagi kepedulian. Jadi siswa itu mungkin lupa apa yang kita ajarkan, tapi mereka tidak akan lupa bagaimana kita membuat mereka merasa. Nah, jadi mereka misalkan seperti Ahmad itu tadi, Ahmad jadi merasa takut, jadi itu akan berlanjut terus gitu. Jadi tidak akan lupa gitu. Apa yang disampaikan guru, materi apa yang dikatakan guru itu mungkin dia akan lupa, tapi bagaimana dia merasa itu tidak akan lupa. Lalu yang terakhir yaitu deep learning tanpa cinta itu dangkal. Jadi siswa itu mungkin sibuk belajar ya, tapi tidak terhubung dengan antara batin guru dengan peserta didik gitu. Lalu cinta tanpa struktur itu juga tidak berkelanjutan. Jadi kurikulum yang ideal adalah pertemuan antara keduanya, yaitu struktur yang kuat dan cinta yang menghidupkannya. Jadi ketika cinta hadir dalam struktur kurikulum, maka pendidikan itu akan benar-benar memanusiakan manusia. Itu saya rasa cukup pemaparan materi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Oke. kita beli aplos untuk kedua narasumber kita. Tepuk tangan. Di reaction ada Oke.
Oke, terima kasih kepada kedua narasumber kita. Eh, Bagi teman-teman yang mau bertanya, kami persilakan. Kami buka 3 pertanyaan. Bisa angkat tangan. Sudah pada ngantuk kayaknya, Mas. Sudah pada ngantuk. Ya. Ayo teman-teman yang mau bertanya, silakan. Apa malu-malu? Kalau malu-malu bisa bertanya di kolom chat, boleh. Mungkin sudah paham apa itu deep learning, Ya, Mas, ya. Ya, sudah penjelasannya paham. Bu Afni sangat detail dan jelas sudah. Saking jelasnya jadi bingung. Bingung apa tekon opo iki, waduh. Ayo teman-teman, apa dari teman saya ini Mbak Lina mau bertanya, silakan. Mau menambahi monggo Mbak Lina. Izin bertanya aja, Ibu. Ya. Kalau menambahi belum. Ya, sebelumnya izin bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Indana Zulfa dari PGMI UIN Sunan Kudus. Izin bertanya nggih, Ibu narasumber 1, Ibu sinten tadi Ibu Ini Umi Rofiati. sama Ibu Afni. Nggih. Nggih. Pertanyaan yang pertama, bagaimana sih deep learning itu diterapkan di madrasah yang masih kurang fasilitasnya? Seperti itu. Tadi kan ada penjelasan bahwasanya deep learning itu kan adanya teknologi dan memanfaatkan AI seperti itu. Nah, itu bagaimana sih cara untuk menerapkan di madrasah yang masih kurang fasilitasnya seperti itu? Bisa dengar suara saya nggih? Bisa, jelas. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, mengenai apa tadi deep learning yang poin bahwasanya deep learning itu kan sejatinya menuntut siswa atau anak rasa ingin tahu. Nah, pada akhirnya kan anak-anak itu kan terlihat para guru dan wali muridnya itu kan adalah hasil pembelajarannya, yaitu melihat rapotnya. Tadi kan bahwasanya deep learning itu kan ada sejatinya itu kan untuk menuntut rasa ingin tahu seperti itu. Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana sih cara meningkatkan minat baca anak yang pada zaman sekarang, serta anak itu bisa menjadi anak yang bermoral, yang baik, serta berkualitas akhlaknya. Seperti itu, Ibu. Kemudian yang ketiga, apa sih perbedaan yang menonjol di dalam deep learning daripada kurikulum lainnya? Toh pada akhirnya seringkali kita sebagai guru itu sudah merancang mulai dari RPP, silabus dan sebagainya. Nah, akan tapi ketika diterapkan itu tidak sesuai dengan apa yang sudah kita rancang seperti itu. Itu bagaimana nggih, Ibu? Sudah. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat luar biasa dari Mbak Lina ini. Monggo kepada narasumber satu persatu pertanyaan bisa dijawab. Untuk yang pertama tadi terkait tentang bagaimana deep learning diterapkan di madrasah yang masih minim untuk fasilitasnya. Yang Nggih. kedua, Satu-satu eh, aja, Mas. Nanti lupa satu lagi. dulu sih. Oh iya, ya jadi untuk Bu Umi, silakan Bu Ya. dijawab. Pertanyaan pertama saya jawab. Fasilitas yang dimaksud mungkin dari Mbak Lina bisa jadi adanya komputer, adanya apa elektronik yang ada atau IFP apa TV besar gitu ya yang di dalam gambaran pemikiran kita fasilitas itu fasilitas plus-plus ya. Tapi kalau penerapan deep learning ini tidak tidak harus
dengan itu, bisa dengan menggunakan gambar. Mungkin saat ini saya kira di beberapa madrasah setiap sekolah paling minimal ada satu laptop lah ya, atau guru itu sudah punya HP masing-masing ya. Itu sudah menjadikan fasilitas. Maksud saya tanpa adanya apa itu apa namanya TV besar atau dengan adanya LCD atau apa itu tidak membuat kita berhenti untuk berinovasi. Tidak, kita bisa satu laptop itu kita gunakan untuk mencari atau HP kita bisa gunakan untuk mencari ide-ide kreatif. Lalu kita mendownload gambar atau kita membuat Canva tergantung gurunya. Jadi saya kira guru sudah memiliki fasilitas itu. Bagaimana kita men-share caranya ke murid-murid bisa dengan di print gambar-gambar itu atau bisa kita tidak tidak apa gamenya itu bisa kita terapkan dengan manual atau dengan bentuk gambar-gambar itu atau dengan bentuk inovasi mereka membuat ide yang ada di pikiran mereka itu saya kira bisa kita gali bagaimana cara mempraktekkan deep learning tanpa stagnan atau berhenti dengan fasilitas yang minim yang belum ada itu. Itu jawaban dari saya. Oke, terjawab Mbak Lina. Apa ada yang ditambahkan? Enough, sudah. Nah, Terima kasih, Ibu. ya, Terus untuk yang pertanyaan kedua kepada Bu Afni mengenai deep learning yang apa apa Mbak Lina tadi eh, poin deep learning yang sebenarnya menurut rasa ingin tahu. Pada akhirnya anak yang dilihat oleh guru dan wali itu pembelajarannya yang dilihat oleh rapotnya. Iya, iya Mbak Lina gitu. Ada lanjutannya. Pertanyaannya itu yang lebih bagaimana cara meningkatkan minat baca Meningkatkan minat anak. baca. Oh iya ya, minat baca anak serta yang menjadi anak bermoral baik dan berkualitas akhlaknya serta pengetahuannya. Silakan Bu Afni, kami persilakan untuk menjawab pertanyaannya tadi. Oke, jadi eh, apa pilar utama untuk deep learning ada yaitu meaningful, meaningful dan joyful. Yaitu mindful itu siswa sadar penuh dan kritis dalam proses belajarnya. Jadi untuk menumbuhkan apa itu tadi menumbuhkan rasa ingin tahu ya. Jadi menumbuhkan rasa ingin tahu. Jadi dia itu di dikaitkan dulu materinya, dikaitkan dulu dengan apa namanya konsep nyata atau kejadian nyata dari kehidupan anak itu. Jadi anak apa yang dialami oleh anak di apa itu di kehidupan nyatanya itu bagaimana misalkan tadi eh, dari kasus dari kasus berangkat dari kasus. Jadi dia itu belajarnya melalui apa yang dialami di kehidupan nyatanya gitu. Jadi mulai dari itu rasa ingin tahu anak itu akan tumbuh. Jadi dari studi kasus yang diberikan oleh guru melalui misalkan pertanyaan pemantik atau dari apa dari studi kasus yang diberikan, jadi permasalahan yang diberikan. Nah, itu nanti akan menumbuhkan rasa ingin tahu peserta didik gitu. Jadi mulai dari mulai dari kehidupan nyatanya, kasus dalam kehidupan nyatanya gitu. Jadi diambilkan materi, dihubungkan materi
di materi yang akan diajarkan itu dikaitkan dengan kehidupan nyatanya dulu gitu. Jadi apa yang mereka alami sehari-hari itu bisa masuk dalam materi pelajaran yang akan diajarkan gitu. Jadi, oh iya ini aku setiap hari kayak gini ya. Oh berarti kenapa kok kayak gini gitu. Jadi mereka paham apa yang akan dipelajari gitu. Jadi tujuannya untuk apa gitu. Jadi dari itu dari 3 pilar deep learning itu mindful itu ya yang pembelajaran bermakna. Jadi materi dikaitkan dengan kehidupan nyata dulu. Jadi itu nanti akan menumbuhkan rasa ingin tahu karena dengan mengaitkan kehidupan materi dengan kehidupan nyata itu nanti akan bisa memberikan pembelajaran yang lebih bermakna. Jadi dalam kehidupan sehari-hari mereka itu tidak asing gitu. Materi yang akan disampaikan itu tidak akan asing gitu. Jadi rasa ingin tahu itu akan lebih tumbuh gitu. Cukup Bu, Mbak Lina sudah terjawab. Sangat luar biasa penjelasannya. Terima kasih Ibu Afni sama Ibu Umi. Sama-sama. Masih ada pertanyaan ketiga. Apa tadi ya? Enggak, tiga. Perbedaan yang menonjol dari kurikulum deep learning dan dengan kurikulum Merdeka atau K13 dan lainnya. Iya, Mbak Lina. Ya, intinya di deep learning itu apa sih yang menonjol gitu daripada kurikulum yang lainnya? Ihan. Pada akhirnya itu seorang guru tuh terkadang ketika mengajarkan ya ada ceramah, ya ada metodenya seperti ini Oke, atau modelnya seperti ini itu kan kadang itu tidak sesuai dengan apa yang beliau-beliau buat seperti itu. oke, silakan Bu Umi atau Bu Afni yang akan menjawab. Ya, saya dulu ya. Jadi dari beberapa kurikulum yang kita hadapi, yang kita rasakan, pembaharuan pasti ada. Dari kurikulum 13 yang seperti itu, lalu ada kurikulum Merdeka, ada hal-hal baru. Kita kan kagetan ya dengan hal baru. Jadi kayak ada suatu penasaran hal baru itu. Jadi kurikulum Merdeka, ada proyek-proyek. Saya kira kurikulum deep learning ini lebih sederhana, saya bilang tadi itu. Lebih sederhana dari kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu yang saya posisi itu pernah mendata proyek 1, proyek 2, proyek 3 dalam 1 bulan dibuat per ini boleh per Sabtu, boleh per akhir bulan, boleh per akhir semester, ribet. Maksudnya seru tapi dalam penyusunannya ribet dan dalam pengaturan ke jadwal guru untuk memiliki apa pemateri atau penanggung jawab proyek-proyek yang dibuat itu dalam kurikulum Merdeka sangat ribet. Maka ketika ketemu kurikulum deep learning ini, saya kira ada angin segar untuk berlayah-layah. Ibaratnya dikatakan apa namanya, yang merdeka itu siapa gitu kan. Kita pertama menyambut kurikulum merdeka itu. Gurunya merasa tidak merdeka, malah malah banyak proyeknya gitu loh, malah capek. Nah, jadi adanya kurikulum deep learning ini yang simpel ini dengan tujuan yang pasti dari belajar dari kurikulum merdeka, proyeknya hasilnya begini. Oh, apa kurikulumnya itu endingnya begini gitu kan. Jadi dari deep learning ini kita bisa mengambil hal positif yang kita berikan di kurikulum merdeka dengan bentuk yang sederhana. Gitu saya kira ya. Oke, terjawab Mbak Lina. Terima kasih banyak Ibu dan Oke. moderator, sangat luar biasa penjelasannya. Bagi teman-teman sedikit Mas. pertanyaan. Eh, Iya Bu, monggo.
Nah, baik sedikit. Jadi perbedaannya ada yang menonjol menurut saya itu dari deep learning itu adalah bagaimana pembelajaran itu menyentuh hati gitu. Jadi akan lebih bermakna jika pembelajaran itu bukan hanya di kepala ya. Jadi turun ke hati. Jadi eh, hubungan antara pendidik dan peserta didik itu lebih terjalin. Jadi sehingga peserta didik itu akan merasa lebih aman dan belajar pun itu akan lebih menyenangkan sehingga materi yang akan disampaikan itu akan lebih masuk kepada pemahaman anak dan pemahaman itu akan berdampak kepada jangka yang lebih panjang gitu. Terima kasih. Oke, sangat luar biasa. Eh, Kami buka pertanyaan lagi untuk teman-teman yang lain. Monggo teman-teman mahasiswa yang sudah mengajar, kemudian masih ada kendala, ada penerapannya di madrasahnya, monggo silakan. Satu pertanyaan, nanti kita tutup bersama, terus kami tutup. Yuk, tanya-tanya. Ayo, kalau ada yang kalau malu Ada Pak Dokter bertanya, Imam Mulisin loh di sini nih. ya bisa bertanya di kolom chat. Beliau sukut saja. Monggo, monggo. Hening. Cukup, ini tidak ada yang bertanya. Eh, Teman-teman yang masih yang belum absen silahkan absen. Link yang saya itu yang saya share di kolom chat ini yang baru isi mas baru 14 anak, baru 14 mahasiswa. Yang lain silahkan mengisi, kemudian untuk kami berikan sertifikat nanti. Yakin ini enggak tanya-nanya. Udah paham kayaknya, Mas? Kita sudah paham semua. Calon-calon guru yang keren ini sudah paham nih. Sebelum kami tutup, mungkin ada tambahan dari Pak Karjo selaku Kaprodi, atau mungkin nanti sekalian closing statement dari beliau. Oke, masuk ya. Eh, Masuk, masuk. Oke, untuk kami ya, eh, dari pemaparan apa yang telah disampaikan oleh narasumber dan sampai saat ini dari teman-teman, kami sangat berharap sekali bahwa di PGMI ini kan di saat ini untuk tahapan wisuda lagi, berarti tahapan lulusan ini kan masa ada waktu, ya, ada waktu untuk beberapa hari karena masih dengan dari teman-teman itu nanti mencoba kita data ulang, per mahasiswa itu bekerja ataupun sudah dapat tempat untuk pengabdian di lembaga pendidikan. Ini kita data semuanya. Dalam artian apa untuk prodi PBMI, berarti saat ini kan sudah tepat guna, berarti lakukan itu ya. Berarti yang perlu kita data. Kita di saat wisuda nanti lulusan PGMI serap.
harapan kami untuk bisa menempatkan teman-teman mahasiswa itu biar siap pembekalan ini artinya menjadi motivasi awal bagaimana tantangan dunia ketika penerapan kurikulum saat ini dan kita bekalkan bahan kurikulum ya ini hanya sebagai sebagai pemahaman awal lah materi kita saat ini untuk kita kembangkan lagi. Masih banyak item-item yang di dalam kurikulum itu yang perlu kita bersama. Suaranya terputus, Pak. Materi ini tadi yang sudah disampaikan ini saya pikir untuk sebagai bekal awal bagi teman-teman mahasiswa itu. Tuh, harapan kami hanya itu ya. Semoga nanti tetap kita lanjutkan lagi. Terima kasih untuk semuanya tim. Kami yang saat sebagai sana kurikulum mahasiswa apapun kondisinya, apapun kebutuhannya untuk pengembangan pengetahuan, keilmuan, kependidikan ya. Ini kan lakukan. Kita semangat untuk menjadi yang kita butuh. Monggo. Oke, terima kasih kepada Pak Kaprodi atas closing statement-nya. Jadi teman-teman, tidak ada yang bertanya lagi ini. Sebelum kami tutup, izinkan kami menyampaikan kesimpulan untuk konsorsium pada malam hari ini, yaitu kedua materi sama-sama menegaskan bahwa deep learning dalam pendidikan tidak hanya berkaitan dengan penugasan konten atau teknologi, tapi menekankan pembelajaran yang bermakna, menyentuh aspek kognitif sekaligus afektif peserta didik. Materi pertama menunjukkan bahwa cinta yang diwujudkan melalui kepedulian, empati, rasa memiliki, dan relevansi materi merupakan energi utama yang menumbuhkan motivasi intrinsik, memperkuat memori, dan membuat proses belajar terasa signifikan bagi siswa. Struktur kurikulum deep learning berbasis cinta menuntut relational learning, meaningful content, emotional engagement, dan reflektif praktis dengan guru berperan sebagai fasilitator, makna, dan teladan kepedulian. Mengenai kurikulum pembelajaran deep learning untuk PGMI, menguatkan pentingnya perancangan kurikulum yang berorientasi pada pemahaman mendalam, pengembangan higher order thinking skills, pengintegrasian nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan, serta keterkaitan pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata peserta didik MI. Kurikulum PGMI perlu
menggeser pembelajaran dari hafalan menuju konstruksi makna, dari pengajaran berpusat pada guru menuju berpusat pada siswa dengan penilaian yang lebih autentik dan reflektif. Demikian acara pada malam hari ini. Sebelum kami tutup, mari kita foto bersama. Yang bisa on cam silakan kameranya dinyalakan. Yuk, nyalain yuk. Ayo, 5 detik. Silakan yang ayo belum semua. Terus yang lain silakan kameranya dinyalakan. Oke, 1, 2, 3. Untuk slide yang selanjutnya 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, kita aplaus Ya, untuk diri kita semua. makasih, sukses. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Selanjutnya kalau akan kami Terima tutup dulu. kasih Bu Ya, Abdi. Terima terima kasih kasih Bu kita Dwi. semua. Mohon maaf. Makasih Mari kita tutup teman-teman mahasiswa semua acara sudah pada on malam hari time ini yang sudah nyimak dari awal sampai dengan akhir. bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu lampu mana? Liburan tetap bimbingan lo yo, colali yo. Ini kita progresnya tak berat. Rencana pemain